Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radio Kisah. Pada video sebelumnya, kita telah menyimak beberapa kisah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini, kita akan melanjutkan kisah-kisah lainnya yang penuh hikmah dan menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama. Gunung Uhud yang bergetar. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki Gunung Uhud bersama 3 sahabat mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ketika mereka berada di atas Gunung Uhud, tiba-tiba gunung itu berguncang sebagai tanda penghormatan dan kegembiraan atas kehadiran Rasulullah dan para sahabat yang mulia di atasnya. Para sahabat tentu merasakan guncangan tersebut. Lalu Rasulullah menenangkan gunung itu dengan bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu hanya ada seorang nabi, seorang As-Siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid." Setelah Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut, Gunung Uhud pun langsung menjadi tenang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sabda beliau bukan sekadar menenangkan gunung, tetapi juga mengandung kabar tentang kedudukan orang-orang yang bersama beliau. Seorang nabi adalah Rasulullah sendiri. As-Siddiq adalah gelar bagi Abu Bakar karena keimanan dan kebenarannya yang luar biasa. Adapun 2 orang yang akan mati syahid adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Bertahun-tahun kemudian, kabar itu benar-benar menjadi kenyataan. Umar bin Khattab wafat sebagai syahid setelah ditikam saat mengimami salat subuh. Utsman bin Affan juga wafat sebagai syahid ketika rumahnya dikepung oleh para pemberontak, dan beliau tetap memilih bersabar daripada memerintahkan kaum muslimin untuk berperang demi membelanya. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda kenabian Rasulullah. Beliau bukan hanya mengetahui kabar yang Allah wahyukan kepadanya, tetapi juga menyampaikan berita tentang masa depan yang kemudian terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan. Menerawang wafatnya Raja Najasyi. Kisah ini dimulai ketika umat Islam kala itu lari dari kejaran orang-orang kafir yang hendak membahayakan mereka. Kaum muslimin pergi meninggalkan Makkah dengan menggunakan kapal hingga tibalah di sebuah tempat bernama Habasyah. Setelah rombongan pertama berhasil kabur dari kejaran orang-orang kafir, umat Islam rombongan kedua yang berisi 83 laki-laki dan 19 wanita pun juga berhasil berhijrah ke Habasyah. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin ternyata malah diterima baik oleh penguasa tempat itu, Raja An-Najasyi yang bernama Asli Ashhamah bin Abjar. Selain menjamin keamanan kaum muslimin, Raja An-Najasyi juga bersikap sangat toleran kepada agama yang mereka peluk. Melihat hal ini, kaum musyrikin Makkah merasa sangat marah dan gusar. Mereka pun berniat untuk mengajak kaum muslimin yang ada di Habasyah sekaligus meminta Raja An-Najasyi untuk mengembalikan mereka ke Makkah. Berkaitan dengan hal ini, orang kafir Makkah mengutus 2 orang pemimpin mereka, yaitu Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk bernegosiasi dengan Raja An-Najasyi. Mereka berdua datang bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan berbagai macam cenderamata dan harta demi menyogok Raja An-Najasyi agar tak memberi perlindungan atas kaum muslimin. Di luar prediksi para kafir Quraisy, Raja An-Najasyi ternyata malah menolak permintaan mereka. Terutama setelah Ja'far bin Abu Thalib, juru bicara kaum muslimin, mampu meyakinkan Raja An-Najasyi dengan menjelaskan sebagian isi ajaran Islam. Raja An-Najasyi berkata kepada 2 utusan musyrikin tadi dengan berkata melalui pelayannya, "Silakan kalian pulang. Demi Allah, mereka, kaum muslimin, tidak akan aku serahkan kepada kalian." Raja An-Najasyi berkata kepada pelayannya, "Kembalikan hadiah-hadiah itu kepada mereka berdua. Aku tidak membutuhkannya. Demi Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla tidak menerima suap dari aku. Aku pun tidak akan menerima suap kalian. Orang tidak akan taat kepadaku sebelum aku taat kepadanya." Begitu besarnya jasa Raja An-Najasyi kepada agama Islam dan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW pun menaruh hormat kepadanya. Oleh karena itu,
Ketika Rasulullah sudah menjadi penguasa Madinah, beliau mengirim sebuah surat berisi ajakan memeluk Islam kepada Raja An-Najasyi. Namun, sebetulnya Husain bin Abdullah mengatakan bahwa Raja An-Najasyi sudah masuk Islam sebelum membaca surat dari Rasulullah tersebut. Ia menyatakan keislamannya di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Namun, karena khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, Raja An-Najasyi tetap menyembunyikan keislamannya dari rakyatnya. Raja An-Najasyi meninggal dunia pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril tentang wafatnya Raja An-Najasyi. Rasulullah SAW kemudian memberitahukan kepada para sahabat tentang berita itu. Beliau lalu mengajak para sahabat untuk memberikan penghormatan terakhir, sholat gaib, kepada Raja An-Najasyi yang jasanya sangat besar terhadap Islam. Ranting kayu menjadi pedang. Anugerah itu terjadi pada Perang Badar yang pecah pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Saat itu 300 umat muslim berperang melawan ribuan kaum kafir. Dalam perang itu, pejuang Islam bernama Ukasyah bin Muhsin bin Harsan al-Asadi bertempur habis-habisan sampai senjata pedang miliknya patah. Rasulullah yang melihat itu kemudian menghampirinya. Beliau kemudian memberikan sepotong ranting kayu untuk menggantikan pedang Ukasyah yang patah. Ajaibnya, ranting kayu tersebut berubah menjadi sebuah pedang panjang. Ukasyah pun kemudian kembali melanjutkan pertempurannya dengan pedang dari ranting kayu yang merupakan mukjizat pemberian Rasulullah. Setelah melalui pertempuran sengit, umat muslim pun memenangkan pertempuran tersebut. Usai peperangan, pedang tersebut tetap dibawa Ukasyah dan pedang itu diberi nama Al-Aun yang berarti pertolongan. Pedang itu juga digunakan Ukasyah dalam berbagai perang lainnya, seperti Perang Riddah yang menjemput syahid Ukasyah. Pohon kurma yang menangis. Di bawah teriknya matahari Madinah, dalam suasana Masjid Nabawi yang ramai dengan aktivitas umat Islam, berdiri sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi. Pohon kurma ini bukan sembarang pohon kurma, ia memiliki kisah istimewa yang terjalin dengan sang pembawa risalah Islam. Pada suatu hari Jumat, ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah di Masjid Nabawi, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah belakang masjid. Suara tangisan itu begitu menyedihkan, membuat jamaah yang hadir menoleh ke sumber suara. Ternyata suara tangisan itu berasal dari pohon kurma yang berdiri di dekat mimbar, tempat Rasulullah biasa berkhutbah. Melihat pohon kurma yang menangis, Rasulullah segera mengakhiri khutbahnya dan menghampiri pohon tersebut. Beliau meletakkan tangannya di batang pohon kurma sambil berkata, "Ada apa denganmu, wahai pohon kurma? Mengapa kamu menangis?" Pohon kurma tersebut, seperti dikaruniai Allah Ta'ala kemampuan untuk berbicara, menjawab dengan suara yang lemah dan sedih, "Ya Rasulullah, aku menangis karena aku akan berpisah denganmu. Aku akan rindu mendengar suara merdu dan nasihat bijakmu yang selalu menenangkan jiwaku." Itulah yang membuat pohon kurma tersebut menangis. Ia merasa akan kehilangan pujaan hatinya yang setiap Jumat ia bersama. Tidak ada yang lebih menyedihkan dibanding kehilangan sosok yang dicintai. Begitu derita pohon kurma, Rasulullah pun menyadari kesedihan pohon tersebut. Beliau lalu memeluk batang kurma itu. Pelukan cinta dari Rasulullah tersebut dapat mengobati rasa sedih si pohon. Kisah pohon kurma yang menangis kepada Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk makhluk hidup dan tumbuhan, memiliki rasa dan perasaan. Segala makhluk ciptaan Allah Ta'ala mampu merasakan kasih sayang, kehilangan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap baik kepada semua makhluk ciptaannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Rusa yang tak berdusta. Seorang Arab Badui yang tinggal di pedalaman padang pasir berhasil menangkap seekor rusa dan mengikat lehernya, lalu membawanya ke kota Madinah. Rasulullah SAW yang sedang berada di luar kota Madinah mendengar suara panggilan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak melihat seorang pun.
Tidak lama kemudian terdengar lagi seseorang memanggilnya. Beliau pun menoleh, tetapi lagi-lagi tak ada seorang pun di sekitarnya. Lalu beberapa saat kemudian, beliau melihat seorang Arab Badui berjalan membawa seekor rusa. Setelah memperhatikan, Rasulullah tahu yang tadi memanggilnya adalah rusa itu. Rasulullah mendekati si rusa dan bertanya, "Mengapa kau memanggilku?" Rusa itu menjawab, "Aku punya 2 anak yang masih menyusui dan kini ada di balik bukit itu. Aku berharap Tuhan berkenan menjadi jaminan bagi kebebasanku, agar aku bisa pergi menyusui mereka dan aku akan kembali lagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau pasti akan kembali? Jika aku tidak kembali, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksaku dengan siksaan orang yang makan riba." Tegas sang rusa meyakinkan. Maka Rasulullah berbicara kepada laki-laki itu, membujuknya agar membebaskan rusa itu, dan beliau berjanji menjadi jaminannya. Laki-laki itu menerimanya. Setelah dilepaskan, rusa itu langsung berlari ke balik bukit untuk menyusui anak-anaknya. Selang beberapa jam, rusa itu kembali lagi. Tentu saja, kejadian ini menghentak kesadaran Arab Badui itu. Ia tahu orang di hadapannya adalah manusia yang agung dan mulia. Maka, ia berkata kepada Rasulullah, "Aku akan memenuhi apapun yang Tuhan inginkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Lepaskanlah rusa ini." Akhirnya ia melepaskan rusa itu. Sebelum berlari pergi, rusa itu berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jal, dan engkau, hai Muhammad, adalah utusan Allah." Pohon kurma yang berpindah. Ada seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Nama aslinya adalah Samak ibnu Kharsyah. Ialah sang pemilik ikat kepala merah dan pemegang pedang Rasulullah pada perang Uhud. Setiap kali usai berjamaah subuh, Abu Dujanah buru-buru keluar tidak mengikuti doa Rasulullah. Suatu hari Rasulullah menegurnya, "Apakah kau tidak butuh kepada Allah?" "Tentu saja ya Rasulullah," jawab Abu Dujanah. "Tetapi, mengapa kau tidak diam dulu sampai tuntas doaku?" "Maafkan aku, wahai Rasulullah, aku ada keperluan." "Apa keperluanmu?" Sejenak Abu Dujanah terdiam, lalu menuturkan, "Ya Rasulullah, rumahku berdekatan dengan rumah tetanggaku. Di rumahnya ada sebatang pohon kurma yang condong ke rumahku. Jika angin berembus di malam hari, buah kurma yang matang berjatuhan di halaman rumahku. Bila anak-anakku bangun pagi dan merasa lapar, mereka akan makan apa yang mereka lihat di halaman rumah. Karena itulah, aku bergegas pulang sebelum mereka bangun untuk mengumpulkan kurma-kurma itu dan memberikannya ke tetanggaku. Suatu hari, aku melihat anakku memasukkan kurma ke mulutnya. Aku mengeluarkannya dengan jariku dan kukatakan kepadanya, 'Hai anakku, jangan membuka aib ayahmu kelak di akhirat.' Ia menangis karena merasa sangat lapar. Aku berkata kepadanya, 'Aku tidak akan membiarkan barang haram memasuki perutmu.' Lalu, aku segera memberikan kurma-kurma itu kepada pemiliknya." Mendengar penjelasannya, mata Rasulullah tampak berlinang dan beliau bertanya tentang siapa pemiliknya. Abu Dujanah mengatakan bahwa kurma itu milik seorang munafik. Maka, Rasulullah memanggilnya dan berkata, "Juallah pohon kurma di rumahmu itu dengan 10 kurma di surga, yang akarnya berupa intan berlian putih, beserta bidadari sebanyak bilangan kurma yang matang." Orang munafik itu menjawab, "Aku bukan pedagang. Aku mau menjual pohon kurma itu jika kau membayarnya dengan harga yang tinggi dan kontan." Abu Bakar menawarnya, "Maukah pohon kurmamu itu ditukar dengan 10 pohon kurma di tempat lain?" Di antero Madinah tidak ada pohon kurma yang sebaik pohon kurma itu. Si pemilik mau menjualnya karena ditukar dengan 10 pohon kurma. Ia berkata, "Kalau begitu, baiklah, aku mau menukarnya." Abu Bakar berkata lagi, "Ya, aku membelinya." Lalu, pohon kurma itu diberikan kepada Abu Dujanah. Rasulullah bersabda, "Aku akan menanggung penggantinya, hai Abu Bakar." Tentu saja Abu Bakar dan Abu Dujanah merasa senang mendengar ucapan beliau. Orang munafik itu pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Sungguh kita telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar hari ini." Lalu ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Aku mendapat 10 pohon kurma yang ditukar dengan 1 pohon kurma di samping rumah ini untuk selama-lamanya. Kita masih bisa makan kurma yang jatuh dari pohon kurma itu, dan aku tidak akan mengembalikan sedikit pun kepada pemiliknya." Malam harinya, ketika Abu Dujanah tidur, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon kurma itu pindah ke samping rumah Abu Dujanah. Keesokan harinya, orang munafik itu terkesiap heran melihat pohon kurma itu tidak lagi ada di samping rumahnya. Inilah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah yang dapat kita renungkan bersama. Semoga setiap pelajaran di dalamnya semakin menguatkan iman dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih telah menemani perjalanan kisah ini hingga akhir. Insya Allah, kita akan bertemu kembali pada kisah-kisah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.